Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah query yang fungsi dari query tersebut nantinya dapat mengkategorikan atau mengklasterkan data serta dapat menghitung jumlah data per kategori. Apa yang dimaksud per kategori? Contoh, di sini saya sudah membuat sebuah tabel TBO yang saya isi beberapa data record, terdiri dari ID anggota, nama, jenkel, alamat, kabupaten. Ketika kita mencoba untuk menghitung manual data atau record ini, maka pastinya membutuhkan waktu yang lama. Seperti contoh, ketika kita diminta untuk menghitung berapa jumlah anggota perempuan dan berapa jumlah anggota laki-laki. Nah, kalau dicontoh mungkin sederhana karena recordnya hanya terdiri dari 4 record. Anda bisa bayangkan ketika nanti ada 1000 record dengan jenis kelamin yang berbeda, maka Anda akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghitung berapa jumlah anggota yang perempuan dan berapa jumlah anggota yang laki-laki. Bisa diperhatikan di sini record saya memiliki anggota jenis kelamin perempuan itu 1 orang dan jenis kelamin laki-laki itu 3 orang. Nah, ini bisa kita permudah dengan memanfaatkan yang namanya query total. Bagaimana caranya? Oke, sebelumnya Anda silakan buat tabel seperti ini dulu dengan record yang sama agar mudah untuk difahami. Oke, setelah diisi maka kita akan mencoba melanjutkan untuk membuat sebuah query total. Bagaimana caranya? Oke, kita tutup dulu TBO. Seperti biasa kita buat query di create. Selanjutnya klik query design. Nah, yang akan kita manfaatkan adalah TBO. Anda pilih saja TBO, add, close ketika query tabel sudah dimasukkan. Nah, kita sebenarnya tidak perlu memasukkan semua kolom-kolom yang ada di TBO, karena yang hanya ingin kita tampilkan adalah berapa jumlah anggota per jenis kelamin. Itu statementnya. Nah, langkah yang harus Anda masukkan tentunya apa yang menjadi kategori, berarti jenis kelamin Anda masukkan. Nah, ini yang akan menjadi per kategori. Selanjutnya untuk menghitung bagaimana, yang akan Anda hitung adalah yang mewakili anggota tersebut. Anggota tersebut dalam data ini yang mewakili adalah ID anggota. Nah, ID anggota ini yang kita akan hitung nanti. Oke, kita masukkan. Query ini belum kita simpan. Ketika kita aktifkan maka seperti biasa tampilannya adalah sama, jenis kelamin P, ID anggota A1, L, A2, L, A3. Nah, ini masih namanya query view, artinya tidak ada yang dihitung atau belum dikalkulasi berapa P, berapa L, karena ini masih kategori query view. Bagaimana untuk menjadikan query ini menjadi query total? Nah, sebenarnya query itu banyak jenisnya. Query view seperti yang kita buat sebelum-sebelumnya, dan ada satu lagi yang namanya query total. Kita desain ulang query 1 di sini, desain. Nah, cara untuk menghitung berapa jenis kelamin anggota, jumlah anggota per jenis kelamin. Anda klik i-total di sini. Nah, ketika Anda klik maka ada tambahan fitur total di sini. Saya jelaskan satu persatu. Ketika di row baris, row total ini ada beberapa kategori opsi.
dari group by artinya data itu atau record dikelompokkan. Artinya pengelompokan itu yang sama tidak akan muncul berkali-kali. Seperti tadi data itu kan L muncul berkali-kali. Padahal itu tidak perlu, berarti L akan digrupkan sesama L, P akan digrupkan sesama P. Itu fungsi group by. Nah, di sini sum ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan semua karena ini sama persis dengan ketika Anda menggunakan rumus pada Excel. Sum itu untuk menjumlah, artinya penjumlahannya adalah nominal. 1 dianggap 1, 2 dianggap 2. 1 ditambah 2 artinya 3. Itu Anda harus pakai sum. Beda lagi kalau Anda menganggap 1 dianggap 1, 2 dianggap 1 juga, artinya Anda harus memakai count. Maka satu data dianggap 1. Average adalah mencari rata-rata, min mencari nilai minimal, maksimal untuk mencari max, maksud saya mencari nilai maksimal. STDEV itu untuk mencari nilai kemiringan. var ini untuk membuat variabel baru. First untuk mencari data awal, less data akhir. Nah, dua ini expression adalah rumus yang bisa kita tuliskan sesuai keinginan kita. Jadi ada pengembangan di dua ini. Nah, selanjutnya karena tadi kita memasukkan Jenkel dan ID anggota, yang dimaksudkan adalah Jenkel akan digrupkan. Nah, setelah digrupkan, maka ketika kita run atau aktifkan di sini view, maka data itu tetap. Kenapa kok bisa tetap? Karena ada pembeda di sini. Dia tidak mau, record ini tidak mau bergabung sesama L. Dia masih terpecah. Apa yang membuat mereka terpecah? Karena ada record yang berbeda. A2 tidak sama dengan A3, A4. Nah, ini seharusnya ID anggota ini kita count. Kita count bukan di grup. Kita desain ulang. Akan berbeda ketika ID anggota ini Anda rubah dari group by, Anda rubah count. Nah, di sini Jenkel group by dikelompokkan, ID anggota dirubah count. Maka hasilnya seperti ini. Secara otomatis Jenkel akan digrupkan sesama record. L sama L, P sama P. Nah, seterusnya ID itu akan dihitung. L-nya itu berapa, P-nya 3. Nah, data ini sudah betul bahwa L saya memiliki anggota 3 orang, P memiliki 1 orang. Nah, query ini Anda tidak perlu mengupdate terus-menerus. Ketika ada data baru yang Anda entrykan di TBio, maka secara otomatis query ini pun akan bertambah datanya. Oke, saya contohkan. Kita simpan dulu query ini dengan nama mungkin key per Jenkel. Saya singkat begitu. Oke. Nah, key per Jenkel sudah jadi. Ketika diaktifkan, Anda sudah bisa melihat berapa jumlah anggota per jenis kelamin. Betul, L3 P-nya 1. L3 P-nya 1. Saya contohkan. Saya akan menambah record baru anggota jenis kelamin perempuan. Maka nanti akan bertambah juga. Perempuan akan bertambah 2. Katakanlah di sini A5. A5 bulan, jenis kelaminnya P. Jalan Pondok Indah. Oke, seperti itu saja karena hanya contoh. Kabupaten Sampang. Oke. Maka query tersebut harusnya berubah. Perempuan 2, L3. Kita lihat tutup tabelnya. Perlu diperhatikan, query tersebut harus ditutup ketika Anda menambah record baru. Kalau tidak, query tersebut tidak bisa menghitung ulang. Kita tutup, kita coba lihat
maka akan bertambah data di situ. L-nya secara otomatis tetap 3, P secara otomatis bertambah dari 1 menjadi 2. Nah, di situ fungsi query dalam mengkategorikan dan menghitung record. Itu ketika kita menggunakan count. Karena kita memilih count, kembali lagi, karena ID anggota tidak kita hitung isinya. A1, A2 tidak kita hitung isinya. Tapi A1 dianggap 1, A2 dianggap 1, A3 dianggap 1. Berarti kalau keinginan kita seperti itu harus memakai count. Berbeda ketika contoh nominal. Berarti kalau nominal ingin 2000 atau mata uang 2000, 3000, 4000 katakanlah. Kita ingin menggabungkan hal tersebut, kita tidak bisa pakai count. Kalau pakai count berarti nominal tersebut tidak akan terhitung. Berarti Anda harus pakai sum. Nah, sesuai kebutuhan. Oke. Itu contoh. Nah, mungkin Anda bisa coba sendiri dari tabel bio ini. Kalau tadi kita mencoba membuat query yang bisa menghitung per jenis kelamin. Silakan Anda coba untuk membuat query baru lagi, menghitung anggota per kabupaten. Oke. Itu tugas pertama. Jadi Anda harus membuat query yang bisa menghitung anggota per kabupaten. Silakan Anda coba sendiri.